Saya sudah banyak berjumpa dengan orang-orang yang semacam itu, hatinya tenang terus-terusan. Ada tuh yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi, wanita di dalam bis, tabrakan, luka-luka, cucuran darah, akan tetapi ketenangan hatinya membuat dia bahkan dalam keadaan semacam itu tidak berucap kecuali kalimat-kalimat yang baik-baik. Rabbuna Karim, dia bilang, Tuhan kita maha baik ya, alhamdulillah, makasih ya Allah. Jadi masalahnya tuh bukan seberapa susah Allah bikin, seberapa Allah bikin susah dalam hidupmu, bukan. Masalahnya itu bukan seberapa banyak Allah kasih rezeki sama kamu, bukan. Masalahnya tuh bukan seberapa cepat doamu diijabah, bukan. Masalahnya tuh bahkan bukan seberapa sehat badanmu, seberapa dicinta dirimu, bukan. Akan tetapi masalahnya tergantung pada hatimu, seberapa tenang menghadapi semuanya. Jadi teman-teman sekalian, nih hati nih urusannya, nih hati nih urusannya, hati. Hati yang tenang, dia akan ngerti harus berbuat apa dalam segala keadaan, harus berpikir apa dalam segala keadaan. Maka siapapun darimu yang mencari ketenangan hati, dengarkan saya. Saya akan sampaikan kepadamu beberapa hal yang saya tahu dapat membuat hati jadi jauh lebih tenang. Gak gampang gelisah, gak gampang susah, gak gampang gerasa gerusu, gak gampang galau, gak gampang gundah. Hatinya tenang aja. Saya kasih tahu, siapapun darimu yang menginginkan ketenangan hati, inilah apa yang akan saya sampaikan padamu. Nomor 1, siapa yang kepengen hatinya tenang, 1, ingat terus bahwa alam semesta ini ada yang ngontrol, ada yang nyetir. Mesti ingat bahwa alam semesta ini ada supirnya. Supirnya mengatakan fa'alun lima yurid. Aku akan melaksanakan apapun aja yang aku inginkan. Pengendali kehidupan, supir kehidupan, sutradara kehidupan, yang mengatur kehidupan ini, saudaraku sekalian, dia mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusanku apabila menghendaki segala sesuatu, aku hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Tidak ada yang terjadi padamu di luar kendalinya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apapun terjadi pada dirimu di luar kendali Allah. Sekali lagi saya ulangi, apapun yang terjadi dalam hidupmu, sakit, sehat, miskin, kaya, dipuja, dihina, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, saudariku sekalian, semuanya sudah dalam tangan takdir, sudah dalam catatan takdir. Itu sebabnya baginda kita Nabi besar Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, liyakthur
liyakil hammuk magudir yakun. Kata Nabi Muhammad, liyakil hammuk magudir yakun. Pasti akan sedikit susahmu, niscaya akan sedikit susahmu ketika kamu berpikir bahwa makudir yakun, apapun yang ditetapkan Allah pastilah akan terjadi. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi pasti akan terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi tidak akan terjadi. Jadi dalam segala keadaan yang pertama kali harus kamu lakukan kalau hati kamu mau tenang adalah ingat Allah. Ingat Allah, saudariku sekalian, ingat Allah. Allah yang udah ngatur semuanya, semuanya ada dalam kendali Allah. Ingat terus itu. Liyakil hammuk, kata Nabi Muhammad, makudir yakun. Apapun yang Allah tetapkan pastilah akan terjadi. Itu sebabnya Nabi itu orang yang hatinya paling tenang, nggak pernah gelisah, nggak pernah gerasa gerusu, nggak pernah panik. Nabi selalu tenang. Diperlakukan apapun, terjadi apapun, Nabi Muhammad selalu tenang. Ketika Nabi dalam salah satu pulang peperangan, Nabi terlihat letih di atas kendaraan. Para sahabat memutuskan, yuk kita istirahat dulu aja. Rasul, gimana kalau kita istirahat dulu? Kata Nabi, iya, yuk istirahat dulu. Nabi turun dari kendaraan beliau, dari kuda beliau, kemudian beliau duduk di bawah sebatang pohon, kena silir-silir angin, beliau ngantuk teman-teman, beliau pun tidur. Sebelumnya beliau gantung pedang yang beliau punya, digantung di dahan pohon, beliau kemudian tidur. Sahabat lihat Nabi Muhammad tidur nggak mau gangguin. Nih sahabat nih ya, cinta akan tetapi kenyamanan yang dicinta nomor satu bagi mereka. Sahabat tuh cintanya luar biasa sama Nabi, tapi nggak ada yang berebutan salaman gitu, apalagi ngajakin selfie. Nggak ada tuh yang sama Nabi Muhammad tuh semuanya kapan waktu aja minta didoain, minta dipegangin kepala, minta dipegangin dada. Saya sekalian curcol. Nggak ada. Kenapa? Sebab mereka paham kalau cinta bikin nyaman. Kalau sayang, buatlah yang kamu sayangi menjadi nyaman. Sebab kenyamanan hati Nabi Muhammad itu nomor satu nilainya di sisi Allah. Jadi para sahabat ngertiin itu. Mereka bilang, Nabi lagi istirahat yuk, kita agak jauhan biar enggak gangguin istirahatnya Nabi Muhammad. Mereka pun di seberang gunung, jadi kealingan gunung, Nabi sebelah sisi sini, merekanya di seberang gunung yang lain. Mereka masak, mereka bangun tenda, mereka memberi makan ternak dan lain sebagainya, kan menimbulkan suara-suara biar nggak gangguin tidurnya Nabi Muhammad. Mereka di samping gunung yang sebelah sana lagi. Datang musuh Allah namanya Da'thur. Orang kafir punya kebencian sama Nabi Muhammad. Lagi lewat di situ dia lihat Nabi Muhammad sendirian, kebenaran banget nih. Pucuk dicinta ulam tiba nih, kesempatan langka ini. Tambah deket, dia yang asalnya mengendap-endap jadi terang-terangan karena ternyata nggak ada siapapun sahabat jagain Nabi Muhammad. Wah,
Kesempatan emas nih umat Islam gimana sih nih? Dia bukannya jagain nabinya malah dibiarin aja sendirian. Dia pun kemudian mengambil pedangnya Nabi yang tadi digantung tuh. Dia ambil, dibuka dari selongsongnya, kemudian diarahkan tepat di depan leher Nabi Muhammad. Ya Muhammad! Nabi Muhammad buka mata, pedang di leher beliau. Nih, cobain. Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad hatinya tenang. Kenapa Nabi Muhammad bisa punya ketenangan kayak begitu teman-teman? Karena Nabi faham magudir yakun. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang memang sudah ditetapkan Allah. Yang terjadi tidak akan melenceng dari apa yang sudah ditetapkan Allah. Dia nggak akan bisa mengarahkan pedangnya ke leher Nabi kecuali dengan kehendak Allah. Nggak ada yang bisa ngebunuh orang kecuali dengan kehendak Allah. Apapun terjadi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad tahu persis. Penuh iman beliau dengan hal yang semacam itu. Ridho dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci ketenangan hidup baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad bangun pas banget lehernya tuh pedang nyentuh ujungnya tuh leher Nabi Muhammad. Manilladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan. Siapa yang bisa tolong kamu kalau aku bunuh kamu di tempat ini? Kata Da'thur. Nabi Muhammad dengan tenang menjawab, Allah. Yang bisa tolong saya adalah Allah. Ucapan Nabi Muhammad Allah menggerakkan arus, menggerakkan singgasana, menggerakkan tiang-tiang arus, termasuk menggerakkan tangannya Da'thur, gemeteran sampai pedangnya jatuh, diambil balik sama Nabi Muhammad. Wa anta ya Da'thur, kalau kamu gimana Da'thur? Siapa yang bisa tolong kamu kalau kamu yang saya bunuh di tempat ini? Tunduk Da'thurnya. Nggak ada wahai Muhammad kecuali jika engkau memaafkan saya. Nabi Muhammad memasukkan kembali sarung itu, pedang itu ke sarungnya, kemudian berkata, Idhab, pergilah sebelum sahabatku melihatmu, aku khawatir mereka tidak akan memaafkanmu. Tenang aja Nabi itu. Gak ada ceritanya dendam, tar liatin, gak ada. Makanya nih yang modelan-modelan yang kau disakitin orang, liatin, karma itu nyata. Saya sih nggak mau bales ya, tapi balesan Allah itu ada. Allah itu tidak tidur. Wah, nih bahasanya nih. Betul, semua betul. Tapi kamu menyampaikannya dalam rangka kamu yang tidak bisa mengobati kesakitan hati kamu, kemudian melibatkan Allah dalam urusan pembalasan. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kamu malam-malam berdoa, ya Allah, Engkau telah lihat aku telah dibolimi oleh orang itu, ya Allah. Ya Allah, jangan tinggal diam, balaslah dia, ya Allah. Allah Maha Pengampun. Kamu yang gak bisa memaafkan orang lain,
Lah kenapa kamu libatkan Allah dalam urusan pembalasan? Kalau kamu mau melibatkan Allah, libatkan Allah dalam urusan ampunan. Sebab Allah Maha Pengampun. Ya Allah, orang itu telah berbuat jahat kepadaku. Akan tetapi saksikanlah, saya sudah memaafkan dia, maka maafkanlah dia ya Allah. Nah tuh, baru benar. Halo? Gimana? Bisa? Lihat-lihat dulu kasusnya Ustazah. Kalau urusannya suami saya dilebut pelakor, makudir yakun, apapun yang Allah tetapkan itulah yang akan terjadi. Tidak ada apapun terjadi, bahkan sekedar daun jatuh, melainkan semuanya dengan izin Allah, melainkan semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada apapun yang luput dari pengawasan ataupun pengendalian Allah. Maka tenangkanlah hatimu, maka tenangkanlah hatimu.